investasikan kepada emas, menabunglah dalam bentuk emas, simpen, cukup suami istri yang tahu. Kalau bapak tidak lakukan, bapak jangan menyesal. Nabi sudah menggambarkan di akhir zaman, umatku nanti akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang mereka. Dan saat itu uang kertas akan berserakan di pinggir jalan, menjadi kertas-kertas yang tidak berharga seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Ini untuk keselamatan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Apa yang saya katakan ini pasti akan terjadi, karena ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kapan-kapan bapak perlu uang, kan masih bisa dijual lagi sedikit lagi, ya kan? Dan emas akan cenderung terus naik. Semakin tidak aman Indonesia, semakin akan takut orang berinvestasi di Indonesia, dan para investor pun akan lari dan meninggalkan Indonesia, menarik saham mereka dan sebagainya. Maka nilai uang kita akan semakin anjlok, dan terusnya. Maka yang akan stabil itu adalah emas. Emas, logam mulia yang berkilau, telah memiliki tempat istimewa dalam sejarah peradaban manusia. Namun bagi umat muslim, posisinya jauh melampaui sekedar simbol kekayaan atau perhiasan. Dalam Islam, emas adalah instrumen keuangan yang secara spesifik diatur dalam syariat, menjadikannya sebuah aset yang tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga spiritual dan moral. Anjuran untuk memiliki emas tidak hanya datang dari manfaat finansialnya, tetapi juga dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang mendorong umatnya untuk hidup mandiri secara ekonomi, adil dan bijaksana. Video ini akan menggali lebih dalam alasan mengapa emas sangat dianjurkan bagi umat muslim, mencakup perspektif syariah, ekonomi modern, dan sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Cahaya Iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yuk kita mulai dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Posisi emas dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari peran historis dan aturannya dalam syariat. Ini adalah fondasi mengapa emas memiliki makna yang sangat mendalam bagi seorang muslim. 1. Emas sebagai instrumen zakat yang murni. Salah satu pilar utama dalam Islam adalah zakat, kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta kepada yang berhak. Zakat emas adalah salah satu bentuk zakat yang paling fundamental. Kewajiban ini muncul ketika seseorang muslim memiliki emas sebanyak 85 gram emas atau lebih selama 1 tahun penuh. Besar zakatnya adalah 2,5% dari total kepemilikan. Aturan zakat ini bukan sekedar kewajiban, melainkan sebuah filosofi ekonomi. Ia memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga didistribusikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan golongan lain yang membutuhkan. Dengan demikian, emas bukan lagi sekedar aset yang ditimbun, melainkan harta yang terus dibersihkan secara spiritual dan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan emas membawa serta tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi, menjadikannya investasi yang bermanfaat bagi individu dan juga masyarakat. 2. Emas sebagai mahar dan jaminan pernikahan. Dalam pernikahan Islam, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Nilai mahar dapat berupa uang, barang berharga, atau bahkan emas. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan mahar yang tidak memberatkan namun memiliki nilai. Mahar berupa emas telah menjadi tradisi yang kuat karena beberapa alasan. Pertama, emas memiliki nilai yang stabil, tidak seperti uang kertas yang rentan terhadap inflasi. Nilai emas cenderung bertahan atau bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan mahar emas sebagai jaminan finansial yang kuat bagi istri, terutama di masa-masa sulit. Kedua, mahar emas adalah simbol penghormatan dan komitmen dari suami. Ini menunjukkan keseriusan dan niat tulus untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan hidup. Praktik ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun di atas fondasi yang kokoh, baik secara emosional maupun finansial. 3. Emas dan perak sebagai mata uang asli. Pada awal masa Islam, dinar koin emas dan dirham koin perak adalah mata uang yang digunakan. Koin-koin ini tidak memiliki nilai yang dibuat-buat, tetapi nilainya berasal dari kandungan logam mulianya. Sistem ini berbeda dengan uang fiat atau uang kertas modern, yang nilainya dijamin oleh pemerintah, bukan oleh aset fisik. Sistem mata uang dinar dan dirham sangat stabil dan adil, karena tidak bisa dicetak secara sembarangan oleh penguasa. Untuk
untuk memanipulasi ekonomi. Hal ini mencegah inflasi yang berlebihan dan memastikan nilai tukar yang jujur. Meskipun saat ini uang fiat menjadi standar global, banyak ahli ekonomi Islam yang masih menganjurkan kembali penggunaan dinar dan dirham, atau setidaknya menggunakan emas sebagai patokan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan berinvestasi emas, umat muslim secara tidak langsung berpartisipasi dalam melestarikan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil dan transparan. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14, paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobeknya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Di luar kerangka syariah, berinvestasi emas juga menawarkan banyak keuntungan praktis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menganjurkan pengelolaan harta secara bijaksana. 1. Perlindungan nilai terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Salah satu alasan utama mengapa emas menjadi aset favorit para investor adalah kemampuannya sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Ketika nilai mata uang kertas seperti rupiah, dolar, dan lain-lain tergerus oleh inflasi, harga emas cenderung meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, daya beli kekayaan yang tersimpan dalam bentuk emas akan tetap terjaga. Lebih jauh lagi, emas sering disebut sebagai safe haven saat terjadi krisis ekonomi. Ketika pasar saham anjlok, nilai properti merosot, atau terjadi ketidakpastian politik, para investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman, dan emas adalah pilihan utama. Ini menjadikan emas sebagai alat yang efektif untuk melindungi aset dari gejolak ekonomi global. 2. Diversifikasi portofolio dan likuiditas tinggi. Dalam manajemen portofolio investasi, diversifikasi adalah kata kunci untuk mengurangi resiko. Emas memiliki korelasi yang rendah dengan aset-aset tradisional seperti saham dan obligasi. Artinya, ketika pasar saham turun, harga emas seringkali bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan menambah emas ke dalam portofolio, investor muslim dapat menyeimbangkan resiko dan menjaga stabilitas aset mereka. Selain itu, emas memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Emas dengan mudah dapat dijual dan dicairkan menjadi uang tunai kapan saja, baik melalui toko emas, pegadaian, dan platform digital. Likuiditas ini sangat penting, terutama untuk kebutuhan dan dana darurat. 3. Berinvestasi emas secara syariah, pilihan yang halal dan transparan. Untuk memastikan investasi emas sejalan dengan syariah, umat muslim harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, hindari transaksi spekulatif yang melibatkan utang dan bunga atau riba. Kedua, pastikan emas yang dibeli adalah emas fisik atau emas digital yang benar-benar didukung oleh emas fisik yang disimpan secara aman. Saat ini sudah banyak produk investasi emas syariah yang tersedia, seperti tabungan emas, layanan yang ditawarkan oleh bank syariah atau pegadaian syariah, di mana Anda bisa menabung emas dalam jumlah kecil secara rutin. Emas batangan bersertifikat. Emas batangan yang memiliki sertifikasi resmi dari lembaga terpercaya seperti Antam Indonesia adalah pilihan paling aman untuk investasi jangka panjang. Begitu pula brand-brand lain seperti UBS dan lain-lain. 3. Emas digital syariah. Beberapa aplikasi investasi digital telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI yang memungkinkan umat muslim untuk berinvestasi emas secara online dengan aman. Berdasarkan tinjauan syariah dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa emas bukan hanya sekedar logam berharga, melainkan sebuah aset yang sangat dianjurkan bagi umat muslim. Emas adalah instrumen zakat yang membersihkan harta, jaminan mahar yang mulia, dan pelindung nilai yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya mengamankan kekayaannya dari inflasi dan krisis, tetapi juga menjalankan sunnah dan nilai-nilai Islam dalam mengelola harta. Investasi emas merupakan langkah finansial yang tidak hanya mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi juga mendatangkan keberkahan karena dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Apa pendapat kamu tentang ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang, itu kita pakai emas. Belikan ke emas.
belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik.